Aduh, selamat pagi. Pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Mana yang lain? Masuk nggak? Mana teman-teman yang lain belum kelihatan? 1, 2, 3. Kamalia izin, Pak. Siapa? Kamalia. Kamalia. Kemana dia? Izin sakit, Pak. Oh, Kamalia Mardia. Izin sakit. Izin sakit. Yang lain informasinya apa nih? Belum ada ya? Belum, Pak. Raihan kayaknya sebentar lagi masuk. Tadi udah CWA. Oh ya udah. Oke. Bentar. Oke. Pagi ini kita materinya budaya organisasi ya. Sudah di ini ya, di-download ya ininya materinya. Kan ada kuis nanti di tengah, kita main game aja, main kuis. Ada yang pernah ngasih game kuis belum? Belum ya? Ya ntar aja lah. Ntar aku kasih. Budaya organisasi. Oke, kita coba. Kita dengerin dulu ya videonya ya, karena budaya. Jadi budaya itu bukan hanya di lingkungan masyarakat, tapi di organisasi juga ada budaya. Budaya sangat penting sekali karena akan menentukan gitu ya, menentukan ke depan itu perusahaan atau organisasi itu baik atau tidak. Itu juga dari budayanya. Kalau budayanya baik, ya tentunya akan menjadi baik organisasinya. Dan itu akan inline, gitu, akan sejalan dengan harapan dari perusahaan atau goal dari perusahaan. Tapi kalau buruk, buruk juga akan membuat buruk buat perusahaannya gitu. Nah, tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun lingkungan eksternal di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, makanya sangat penting di dalam membangun budaya perusahaan agar memiliki budaya perusahaan yang baik. Itu sangat penting sekali. Baik, teman-teman sekalian, kita coba dengarkan dan kita lihat bersama. Saya nggak tahu nih, saya tadi udah tes. Saya udah coba tadi, udah ada suaranya sih, nggak kayak kemarin. Tapi coba ini ada suaranya lagi, nggak, aku setiap kali mau ngasih kayak gini kok selalu nggak ada suaranya. Tadi udah bisa. Ya, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry, kita buka dulu ya dengan membaca bismillah bersama-sama. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya pertemuan pada pagi hari ini. Kita lihat budaya perusahaan dari perusahaan pengiriman ya. Vicky. Budaya perusahaan Vicky. Bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Sambil dilihat, diamati. Komunikasi, komitmen, kerjasama, pikiran terbuka, amanah, bisa dipercaya dalam melaksanakan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jangan ditiru, ini tidak aman. Contoh perilaku amanah, bekerja dengan baik tanpa perlu pengawasan.
Komunikasi, menyampaikan dan menerima informasi dalam rangka menyamakan persepsi. Misalnya, menyampaikan informasi dengan fakta yang akurat. Komitmen, kesungguhan dalam melaksanakan kesepakatan. Misalnya, menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan. Kerjasama, interaksi yang saling menghargai untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya, berinisiatif untuk melakukan koordinasi. Pikiran terbuka, menerima perbedaan untuk perbaikan. Misalnya, menghargai pendapat orang lain, mau menerima saran, masukan, dan kritik. Oke. Sudah lihat bersama nggih? Oke, di situ tadi sangat jelas banget sih sebenarnya betapa budaya yang baik itu diperlukan di dalam sebuah organisasi perusahaan gitu ya. Kalau dilihat atau teman-teman lihat dari video yang tadi kita saksikan bersama, apa yang baik dan apa yang tidak baik? Bisa diceritakan nggak? Karena hal-hal seperti itu tadi adalah realita di lapangan loh. Ayo, itu adalah realita di lapangan. Ya, realita di lapangan. Jadi apa namanya? Kejadian yang nyata, yang sering bahkan terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Itu sering banget itu kayak begitu itu. Hampir mungkin di apa namanya? Setiap perusahaan ya. Perusahaan yang dia menerapkan budaya yang kuat, dia memberikan apa namanya itu tingkat kedisiplinan yang tinggi yang seperti itu tadi harusnya tidak perlu terjadi. Coba ceritakan ke saya. Firly silakan. Ayo. Halo. Kok nge-lag nih? Halo. Ini suara saya masuk. Hilang. Intan. Ya, hilang juga. Novita Sari. Novita Sari. Vita coba. Halo, Vita. Siapa ini yang masih ini nih? Halo, Intan Novitasari Wulandari. Coba dibuka dulu videonya. Ayo, speak up dong. Speak up, please. Speak up. Come on.
Where are you? Halo, di mana ini? Wulandari, Novitasari, Muhammad Fahmi, Intan Ratnasari. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wulandari. Apakah suara saya bisa didengar jelas? Atau haruskah saya mengulang kembali videonya? Ayo silakan, speak up. Novitasari, Wulandari, silakan. Suaranya nggak ada, suaranya kecil. Suaranya kok kecil banget ya? Fahmi, kamu di mana, Fahmi? Di toko, Pak, nih kita. Ayo. Novitasari bisa cerita? Oh iya, Kamalia izin dia. Ini kalian jaringannya kenapa? Kayaknya lemot banget. Halo? Are you okay? Halo? Ya. Nah. Halo Firly, ngapain jaringannya? Ganggu apa tadi keluar sendiri. Iya, iya, iya. Tapi suara saya bisa didengar jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Firly, bisa diceritakan atau perlu saya mengulang kembali videonya atau bisa cerita? Yang baik dan yang tidak baik dari video tadi apa? Dari budaya perusahaan? Menurut saya, Pak, yang tadi yang tidak baiknya itu kan yang tadi dikasih tahu. Pak, udah dengeran belum suara saya? Udah. Yang tidak baiknya itu yang kan mereka tadi ada 5 budaya mereka kan, yang komitmen, terbuka, terus sisanya lagi saya lupa, terus yang enggak baiknya itu mereka tidak amanah, kayak tadi bekerjanya tuh tidak sesuai kondisi gitu, Pak. Ada yang tadi kayak lagi make up, terus ada yang ngobrol sambil, itu sih kalau menurut saya yang gak baiknya, Pak. Ya. Banyak ya yang bisa kita lihat dari video tadi ya, Firly ya. Itu budaya yang sebenarnya memang ya tadi sebenarnya 2 hal yang berbeda. Dicontohkan yang baik dan yang tidak baik. Dan itu sering terjadi di dalam organisasi gitu ya. Di perusahaan, kalau tidak ada bosnya, seenaknya sendiri gitu ya. Tidak pada tempatnya misalnya. Itu budaya yang tidak baik. Tapi kalau ada bosnya, baru pura-pura kerja segala macam. Itu kan tidak mendidik hal yang baik sebenarnya. Nah, ya, seperti itu tidak boleh terjadi, karena sesuatu yang palsu itu kan nggak baik kan. Sesuatu yang palsu itu nggak baik. Sebenarnya bisa diimplementasi di kampus juga ya. Bisa diimplementasi yang model-model seperti itu bisa diimplementasi dong. Bagaimana kita
saat proses pembelajaran misalnya, itu juga ada budaya yang harus kita bangun sebenarnya. Budaya yang harus kita bangun di saat kita belajar itu juga harus harus baik gitu, supaya apa yang disampaikan itu bisa diterima juga dengan baik gitu ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu bisa saling itu memahami dan mengerti gitu ya. Saya sebagai apa, terus apa yang harus saya lakukan segala macam, karena dari situlah terbentuk gitu. Dari situlah terbentuk sesuatu yang yang berkelanjutan, sering dilakukan. Ini kan kayak proses pembelajaran itu kan setiap hari dilakukan gitu. Iya. Itu akan membentuk satu budaya. Budayanya budaya yang baik atau budaya yang buruk. Oke. Ini kayaknya sinyalnya pada susah kali ya. Sinyalnya pada naik turun kayaknya ini. Oke, kita masuk ke ini aja deh, ke materi ya. Oke, teman-teman. Tujuan dari pembelajarannya adalah mengidentifikasi budaya organisasi dan lingkungan global. Oke. Kalau kita bicara tentang budaya organisasi, maka akan banyak ahli yang menyampaikan gitu ya. Salah satunya adalah Peter Drucker. Nah, kata Pak Drucker ini, budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok, kemudian mewariskan pada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait. Kemudian masih pendapat para ahli juga, menurut Susanto memiliki 3 hal. Apa itu? Alat untuk mencapai tujuan pengembangan usaha. Pengembangan sumber daya manusia agar semakin berkualitas sebagai andalan daya saing. Ini jelas sekali ya. Dengan budaya yang baik tentunya ya akan membantu proses pencapaian tujuan pengembangan usaha itu untuk misalnya untuk mempercepat atau lebih cepat lah dengan budaya yang baik. Kemudian juga sumber daya manusianya juga akan lebih berkualitas karena dia tahu dan paham serta mengerti apa yang harus mereka lakukan di dalam organisasi itu. Gitu ya. Jadi saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dia bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaannya tanpa disuruh-suruh segala macam. Kita kemarin di pertemuan yang dulu ya di manajemen bisnis kita bicara tentang faktor X dan faktor Y. Gitu ya, tentang orang yang gimana sih kalau orang masuk golongan X, masuk golongan Y. Nah, ini itu salah satu faktornya di sana itu. Bagaimana mereka bekerja tanpa disuruh gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada juga yang mereka ketika bekerja itu harus disuruh, harus diperintah. Itu juga ada. Nah, itu belum terbangun budaya yang baik. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang tidak baik itu, kalau tidak dibenahi, maka makin lama bergulir terus-menerus setiap saat, setiap waktu, itu akan menjadi budaya yang tidak baik. Gitu. Organisasinya akan menjadi organisasi yang tidak baik. Mengiyakan yang sebenarnya tidak layak atau tidak patut untuk dilakukan. Diulang secara terus-menerus tanpa ada evaluasi, tanpa ada koreksi, itu menurut saya akan menjadi hal yang tidak baik. Kemudian kata Robin juga budaya organisasi dimaknai sebagai filosofi dasar yang memberikan arahan bagi kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan dan nasabah. Ini kata Robin. Lebih lanjut menyatakan bahwa sebuah sistem makna bersama dibentuk oleh para warganya sekaligus menjadi pembeda
dengan organisasi lainnya. Sistem pemaknaan bersama merupakan seperangkat karakter kunci dan nilai-nilai organisasi. Nah, ya memang filosofis ya, memberikan arahan kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan dalam masa depan. Nah, budaya ya seperti itulah. Jadi merupakan istilahnya turun temurun dari apa yang sudah dilakukan dari pimpinan utamanya, diberikan yang baik-baik tentunya, kemudian diceritakan. Nanti ada di belakang kita akan bicara masalah itu. Makna budaya organisasi. Suatu nilai yang diyakini bersama, prinsip, tradisi, dan cara-cara melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi. Hal-hal tersebut kemudian mempengaruhi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan bertindak. Budaya organisasi adalah persepsi dari para stakeholder terhadap suatu organisasi. Budaya organisasi bersifat deskriptif, di mana anggota harus mengikuti persepsi yang sudah dibentuk. Budaya adalah sesuatu yang diyakini bersama, walau anggota organisasi datang dari berbagai latar belakang. Nah, ini makna dari budaya organisasi. Memang harus mengikuti persepsi yang sudah dibentuk. Gitu. Artinya memang sudah ada terlebih dahulu biasanya. Sudah diimplementasikan oleh para pendahulunya. Sebagai CEO misalnya, dia punya cerita, nanti kita belakang ada ceritanya. Kemudian meskipun mereka dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, mereka harus mengikuti norma atau aturan di dalam organisasi tersebut, gitu ya. Jadi harus dilepas hal-hal yang sifatnya individualistis, harus dilepas ketika berada di dalam organisasi, di mana di dalam organisasi tersebut itu bertemu banyak individu ya, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuannya adalah untuk mencapai visi misi dari perusahaan yang dibangun. Oke. Dimensi budaya organisasi, nah, itu dibentuk dari beberapa hal seperti ini. Ada perhatian pada detail, orientasi pada hasil, orientasi pada manusia, sampai inovasi dan pengambilan risiko. Budaya organisasi terbentuk dari tingkatan penerapan dari 7 dimensi. Jadi 7 dimensi ini yang membentuk budaya organisasi. Contohnya satu organisasi bisa saja sangat berorientasi pada hasil kerja. Sementara organisasi lain lebih mementingkan orientasi pada sumber daya manusia. Jadi ada yang mementingkan orientasinya pada kerja, ada yang mementingkan orientasinya pada SDM-nya. Contoh yang lain, satu organisasi mementingkan stabilitas internal, sementara yang lain lebih berani berinovasi dan mengambil risiko. Oke. Nah, apa sih ini keterangan? Perhatian pada detail. Karyawan diharapkan dapat menjalankan suatu presisi analisis dan perhatian pada hal yang rinci atau detail. Orientasi pada hasil itu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil yang dikerjakan ketimbang pada suatu teknik dan proses yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Orientasi pada manusia, sejauh mana tingkat kepuasan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang dalam organisasi. Kemudian tim orientation itu sejauh mana kegiatan kerja tim diatur ketimbang kerja individu. Agresivitas adalah tingkat di mana keagresifan karyawan dan kompetitif dilihat ketimbang sikap kooperatif atau santai. Stabilitas, stabilisasi diartikan sejauh mana keputusan dan tindakan organisasi menekankan pertahanan status dalam perbandingan dengan pertumbuhan. Kemudian inovasi dan pengambilan risiko, karyawan diharapkan untuk menjadi inovatif dan berani dalam mengambil risiko. Ya, ini jika ketujuh dimensi ini bisa dijalankan dengan baik, gitu ya, maka terbentuknya budaya organisasi yang tentunya budaya organisasinya
budaya organisasi yang baik ya, karena di sini sangat jelas sekali inovasi dan pengambilan risiko itu bagian dari tugas dari seorang manajer ya, perusahaan atau pimpinan di dalam perusahaan berani harus terus berinovasi dan berani mengambil risiko gitu ya. Nah, inovasi itu menjadi satu hal kewajiban bagi organisasi gitu, agar kita juga tidak tertinggal, kita bisa terus beradaptasi dengan segala kondisi. Kondisi yang sekarang dengan kondisi yang sebelumnya, dengan yang kemarin tentunya berbeda. Nah, tanpa kita melakukan adaptasi untuk inovasi-inovasi di dalam organisasi, maka ya kita akan tidak akan banyak perubahan, atau mungkin kita tidak akan ada perubahan dan jauh tertinggal dari yang lainnya. Contoh budaya organisasi. Organisasi A, manajer wajib memiliki dokumentasi rapi dan teratur. Keputusan atau rekomendasi harus didukung data detail. Kegagalan dikritik, diberi penalti. Aturan dan pengawasan ketat agar tidak menyimpang. Pekerjaan dan kegiatan berpusat pada individu pekerja. Evaluasi kinerja didasarkan pada usaha individu dan senioritas. Kemudian yang organisasi B, manajer didorong berani ambil risiko dan berubah. Keputusan bisa berdasar intuisi atau dengan pemikiran matang. Kegagalan diperlukan sebagai pengalaman dan pelajaran. Aturan tidak ketat karena manajemen percaya karyawan bekerja keras. Pekerjaan dan kegiatan dikerjakan dalam tim kerja. Evaluasi kinerja berdasarkan pencapaian kinerja kelompok. Nah, ini adalah contoh budaya organisasi ya yang diterapkan di dalam organisasi yang sifatnya itu kecil maupun organisasi yang sifatnya itu besar. Nah, ini adalah contoh hal yang baik gitu ya, diterapkan di dalam organisasi tersebut. Sehingga perusahaan tentunya dengan adanya contoh yang seperti ini itu akan bisa berjalan dengan baik gitu. Organisasinya akan berjalan dengan baik, segala konflik yang ada atau gesekan-gesekan itu bisa diminimalisir dan bisa diselesaikan dengan lebih baik lah, musyawarah mufakat. Budaya kuat dan lemah organisasi. Budaya kuat, nilai-nilai yang diyakini tersebar merata ke seluruh organisasi. Semua mengerti hal-hal penting dan prioritas yang harus dilakukan organisasi. Sebagian besar karyawan dapat menceritakan sejarah dan tokoh penting dalam organisasi. Karyawan mengerti dengan baik budaya organisasi. Ada kaitan jelas antara budaya dan perilaku kerja. Yang lemah seperti apa? Nilai-nilai yang diyakini hanya terbatas pada beberapa orang, biasanya manajemen puncak. Tidak semua mengerti hal-hal penting yang harus dilakukan organisasi. Karyawan tidak tahu tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi. Karyawan tidak mengerti banyak tentang budaya organisasi. Sedikit kaitan antara budaya dan perilaku kerja. Nah, ini contoh budaya yang kuat di dalam organisasi seperti apa, kemudian budaya yang lemah di dalam organisasi itu seperti apa. Itulah pentingnya budaya di dalam organisasi. Ketika kita sudah membangun budaya yang kuat di dalam organisasi, maka kehadiran orang-orang baru di dalam organisasi itu akan kemudian mengikuti dari budaya yang sudah ada gitu ya, budaya yang sudah ada. Jadi dia akan melalui apa? Melalui banyak, nanti kita bicara juga itu di kemudian melalui cerita gitu ya. Siapa CEO-nya, terus kemudian keberhasilan seorang pimpinan itu seperti apa di sana gitu ya. Tentang perilaku keseharian di dalam organisasinya seperti apa di dalam gitu ya. Nah, itu disampaikan sehingga semua bisa memahami dan mengerti gitu ya. Bukan hanya dari sisi manajemen puncaknya, tapi
merata ke seluruh organisasi yang terlibat di sana. Nah, tidak semua mengerti hal penting yang harus dilakukan organisasi. Ini menurut saya ini menjadi lemah. Karyawan tidak tahu banyak tentang sejarah tokoh di dalam organisasi. Karyawan tidak mengerti banyak tentang budaya organisasi. Makanya pentingnya untuk diperkenalkan budaya organisasi itu. Dengan memperkenalkan dan menyampaikan itu kepada karyawan, pada orang-orang di dalam organisasi tersebut, maka akan memiliki budaya yang kuat, yang secara terus-menerus sudah dilakukan oleh para pendahulunya, gitu ya. Oke. Nah, pembentukan dan pemeliharaan budaya organisasi. Nah, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa budaya organisasi diturunkan dari filsafat pendiri, filosofi pendiri organisasi. Nah, budaya itu diturunkan dari filsafat pendiri organisasi. Kemudian budaya ini sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan dalam proses perekrutan dan mempekerjakan anggota organisasi. Gitu ya. Jadi digunakan untuk menyeleksi orang-orang untuk masuk di dalam organisasi tersebut. Jadi dari budaya yang diturunkan dari pendiri tersebut digunakan untuk proses penyeleksian, gitu ya. Tindakan dari manajemen puncak menentukan iklim umum dari perilaku yang dapat diterima baik dan tidak. Tingkat kesuksesan dalam mensosialisasikan budaya organisasi tergantung pada kecocokan nilai-nilai staf baru dengan nilai-nilai organisasi dalam proses seleksi maupun pada referensi manajemen puncak akan metode sosialisasinya. Oke. Nah, ini tadi yang kita sampaikan. Bagaimana cara belajar budaya organisasi itu bisa melalui cerita, ritual, simbol, dan bahasa. Cerita itu pendongeng organisasi, dalam hal ini kalangan perusahaan eksekutif senior menjelaskan warisan dan menampilkan cerita sebagai wujud penghargaan, gitu ya, terhadap orang yang telah melakukan sesuatu. Contohnya bagaimana suksesnya Henry Ford memajukan perusahaannya. Pernah tahu ya perusahaan Ford ya, dan oleh para elit perusahaannya diceritakan kepada karyawan. Jadi keberhasilan dari seorang pimpinan kemudian diceritakan kembali, gitu ya, kepada seluruh karyawannya. Kemudian ada ritual. Nah, ritual diselenggarakan acara event tertentu yang erat kaitannya dengan kegiatan utama organisasi, biasanya dilakukan secara konsisten. Nah, misalnya ini ada kegiatan rutin yang dilakukan, atau event rutin yang dilakukan dari perusahaan tersebut itu apa? Itu ritual, bahasa lainnya itu ritual. Kemudian simbol lambang seperti pakaian, seragam, tata letak kantor, tipe mobil yang diberikan, dan lain-lain. Atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi. Jadi atribut ya, simbol, lambang. Misalnya dalam perusahaan itu kan mereka kan ada seragam yang diberikan, gitu ya. Kalau di kampus itu ada alma mater yang diberikan, itu berupa simbol, gitu ya. Itu modelnya seperti itu. Terus tata letak kantor seperti apa. Nah, kemudian bahasa. Banyak organisasi dan unit di dalam organisasi memakai bahasa sebagai cara untuk mengidentifikasi budaya. Dari waktu ke waktu seiring organisasi pengembangan istilah-istilah untuk menggambarkan pengembangan peralatan, orang-orang penting, para pemasok, pelanggan, atau produk-produk yang berkaitan dengan bisnis yang bisa dipakai sebagai alat pemersatu. Oke. Nah, budaya organisasi mempengaruhi kegiatan. Kegiatan apa itu? Ada planning, organizing, ada leading, ada controlling. Ya. Contoh planning, tingkat resiko dalam perencanaannya. Apakah perencanaan dibuat oleh tim atau hanya beberapa individu? Seberapa detail dan rinci perencanaan yang dibuat, gitu ya.
Terus organizing, seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan pada karyawan, pekerjaan diserahkan ke tim atau individu, tingkat interaksi antar manajer bidang, sampai ke controlling, apakah ada pengawas eksternal atau lebih mempercayai karyawan, kriteria apa yang dipentingkan dalam evaluasi kinerja, tingkat ketatan dalam penggunaan anggaran. Controlling, namanya juga controlling, jadi ada ketatan. Nah, isu-isu terkini tentang budaya organisasi, apa itu? Menciptakan budaya yang beretika. Kedua, menciptakan budaya yang inovatif, kemudian menciptakan budaya yang responsif terhadap pelanggan, menciptakan budaya yang mendukung keanekaragaman atau diversity, kemudian spiritualitas dan budaya organisasi. Nah, ini isu-isu terkini tentang budaya organisasi. Nah, ini adalah isu yang menurut saya isu yang bisa dibangun sebenarnya di dalam organisasi tersebut. Bagaimana menciptakan budaya yang beretika. Nah, jadi budaya yang baik itu memang harus diciptakan. Menciptakan budaya yang inovatif tadi itu memang harus diciptakan. Jadi tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja. Orang masuk di perusahaan baru, di organisasi baru, kemudian ya asal masuk-masuk saja. Tidak diberikan pengarahan atau tidak diberikan job desk sesuai pekerjaannya. Ya mereka akan seenaknya. Menciptakan budaya responsif terhadap pelanggan. Tentunya karena kaitannya dengan pelanggan, ya bagaimana merespon pelanggan. Merespon pelanggan itu cepat, memberikan pelayanan yang cepat, gitu ya. Ini bagian dari keberhasilan dari sebuah organisasi. Karena biasanya ini sering terjadi permasalahan di sini nih. Karena kurang responsifnya orang-orang di internal perusahaan sehingga menyebabkan customer itu kemudian berpaling ke kompetitor, gitu ya. Karena merasa mungkin disepelekan, merasa mungkin tidak diorangkan istilahnya. Itu jadi masalah. Jadi responsif terhadap pelanggan itu hal yang sangat penting. Kalau kita bicara pelanggan, maka bukan hanya tanggung jawab dari seorang marketing atau sales atau direct sales yang dia tugasnya sebagai ujung tombak perusahaan, yang dia tugasnya itu ada di depan. Tapi kalau kita bicara tentang pelanggan, maka kita berbicara secara keseluruhan di dalam organisasi tersebut. Betapa pentingnya pelanggan, betapa pentingnya customer. Kalau ditanya, siapa bos itu? Bos itu adalah customer kita. Bos itu adalah pelanggan kita. Nah, itu harus dipegang. Sehingga apa? Kita memberikan layanan itu dengan sepenuh hati. Bagaimana kita melayani bos kita? Kita memberikan pelayanannya tentunya akan sebaik mungkin. Kok bisa dikatakan bos sih? Pelanggan atau customer itu? Ya iya. Dia bisa meruntuhkan seluruh organisasi. Dia bisa meruntuhkan mulai dari CEO sampai ke bawah. Dengan cara apa? Dengan cara dia berpindah ke kompetitor. Dengan cara dia tidak berlangganan lagi dengan kita. Nah, itulah pentingnya. Bagaimana kita merespon pelanggan agar mereka itu bisa tetap berada dalam lingkungan organisasi kita, bisa terus berkomunikasi dengan kita, bisa terus memberikan masukan atau memberikan inputan untuk perusahaan kita. Nah, itu penting. Organisasi dan lingkungan. Organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana dia berada sehingga mengharuskan manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Bahkan antara satu divisi dengan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan yang lain lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah. Organisasi. Jadi organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan organisasi itu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Maka berikutnya kita akan diskusi tentang lingkungan organisasi. Lingkungan internal, kondisi dan kekuatan yang berada di dalam suatu organisasi itu sendiri. Siapa dia? Dia ada pemilik. Kemudian dia ada dewan direksi. Kemudian ada karyawan, ada lingkungan fisik dan pekerjaan. Kemudian ada berikutnya ada lingkungan eksternal. Segala sesuatu yang berada di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhi. Lingkungan umum terdiri dari lingkungan umum tidak langsung, serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan konteks organisasi. Lingkungan tugas organisasi atau kelompok eksternal tertentu yang mempengaruhi suatu organisasi. Nah, berikutnya kita lihat gambar ini, lingkungan organisasi. Nah, inilah hal yang membentuk organisasi itu dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Oke. Unsur utama yang membentuk lingkungan organisasi, lingkungan khusus, unsur utama yang membentuk lingkungan khusus. Yang pertama adalah customer. Lingkungan khusus itu lingkungan yang berada di dalam lingkaran ini, di dalam lingkaran dalam. Nah, yang membentuk organisasi, ada supplier, ada customer, ada kompetitor, ada public pressure group. Customer siapa? Customer penyerap output organisasi serta memperlihatkan potensi ketidakpastian bagi organisasi. Selera customer dapat berubah, ya. Mereka menjadi tidak puas dengan jasa dan produk organisasi. Jelas ya? Dipengaruhi. Maka customer ini sangat mempengaruhi untuk organisasinya. Ya, karena apa? Karena selera customer itu berubah. Nah, karena ada ketidakpuasan dari jasa dan produk yang kita berikan kepada customer tersebut. Kemudian ada supplier. Supplier perusahaan yang menyediakan bahan baku dan peralatan, mencakup pula penyedia input keuangan dan tenaga kerja. Para manajer berusaha menjamin keberlangsungan aliran input yang diperlukan dengan harga serendah mungkin. Kemudian berikutnya adalah kompetitor. Semua organisasi mempunyai pesaing, satu ataupun lebih. Manajer tidak boleh mengabaikan persaingan karena persaingan merupakan kekuatan penting lingkungan yang harus dipantau dan siap ditanggapi. Nah, maka kompetitor ini adalah bagian dari pembentuk organisasi. Kompetitor ini memang harus dipantau dan harus ditanggapi, gitu ya. Kita melihat setiap bisnis pasti ada kompetitornya ya. Kalau bisnis-bisnis yang lama gitu, pasti kompetitornya itu pasti ada. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan mereka? Ketika kita harus berkompetisi dengan mereka, maka kita harus benar-benar berhitung secara matang ya kekuatan perusahaan kita, kekuatan internal kita untuk bersaing dengan perusahaan yang ada. Ya, harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Gitu. Karena kompetitor itu biasanya juga dia itu muncul itu tiba-tiba seperti startup lah, seperti startup. Jadi model startup. Dia itu munculnya tiba-tiba, merasa bahwa
existing ini kuat, besar gitu ya. Contoh lah misalnya yang sudah jelas-jelas nyata, apa yang sudah nyata seperti taksi online. Nah, kita lihat taksi online sekarang, Bluebird lah contohnya, itu jelas sekali dan nyata sekali bahwa tidak terlihat, tapi ketika itu besar, coba lihat konflik terjadi di sana tentang perizinan dan lain-lain, bagaimana mereka demo ramai-ramai gitu ya tentang taksi online itu gitu ya. Itu mereka terkaget-kaget karena merasa bahwa itu nggak mungkin bisa menyaingi mereka. Gitu ya. Padahal sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Maka yang dia sasar sebagai kompetitor baru atau pendatang baru, dia tidak akan bermain itu di level atas. Pasti dia akan nyasar dulu di level bawah. Ketika di level bawah itu sudah dikuasai, maka baru dia akan naik ke atas sampai berikutnya sehingga mereka akan ternganga semuanya. Gila, ini udah gede ini nggak mungkin dilawan kondisi seperti ini. Akhirnya apa? Karena nggak mungkin itu dilawan, mau nggak mau, mereka harus kolaborasi antara satu dengan yang lain. Perputaran finansial di situ itu sangat tinggi sekali. Seorang platform Grab, apapun namanya itu mereka tidak punya gedung, ibaratnya mereka tidak punya kendaraan, tapi dia bisa menyaingi dari pesaingnya atau kompetitor utamanya yang dia punya gedung, punya karyawan yang banyak, dia punya mobil yang banyak. Itu yang terjadi. Gitu. Makanya harus ditanggapi ketika melihat kompetitor, itu harus ditanggapi, harus dihitung secara matang kita akan bersaingnya di sisi mana. Gitu ya. Persis seperti juga beberapa contoh lain seperti perhotelan gitu ya. Hotel segala macam. Itu juga larinya ke sana. Dia tidak punya gedung. Tapi dia punya pendapatan yang melebihi hotel yang ada gedungnya. Gitu ya. Itu larinya platform semuanya, platform bis. Oke. Kemudian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu siapa saja? Ada konsumen, kemudian ada pemasok, gitu ya. Contohnya McDonald memerlukan pasokan daging, sayur, roti, souvenir dari berbagai pemasok. Kemudian pesaing sendiri, contohnya PT Kereta Api Indonesia bersaing dengan PT Garuda Indonesia, serta perusahaan bis antar kota. Nah, ini kompetitor di dalam moda transportasi. Kemudian pemerintah, lingkungan eksternal, contohnya regulasi di bidang transportasi. Ini juga bagian dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan, contohnya perbankan gitu ya, kemudian banyak hal lah. Kemudian kelompok-kelompok lain tergantung pada jenis kegiatan organisasi, contohnya ID, SPSI, Organda, atau LSM. Oke, dari case McDonald kita bisa lihat kita bisa lihat lingkungan eksternal dari McDonald. Internal environment. Ini adalah internal environment-nya. Ini adalah task environment-nya. Kita lihat kompetitornya siapa dari McDonald tersebut. Maka dia menanggapinya dengan seperti itu, dengan mendetailkan, dengan memahami, mengerti siapa kompetitor saya. Burger King, Starbucks, Subway, Dairy Queen. Jadi dia udah memetakan nih, oh kompetitor saya ini. Customer-nya individual customer dan institusional customer, pribadi dan institusi. Terus supplier McDonald dari mana?
Coca-Cola, wholesale food processor, packaging manufacturer gitu ya. Kemudian strategic partnernya siapa? Walmart, Disney, foreign partner. Regulator, Food and Drug Administration, kemudian Securities and Exchange Commission, Environmental Protection Agency. Jadi mereka berhitung, mereka tahu. Begitu juga dengan Burger King, Starbucks, Subway, Dairy Queen, dan lain-lain, mereka akan tahu kompetitornya siapa. Gitu. Salah satu kompetitornya jelas McDonald untuk mereka itu. Mereka berhitung di situ itu. Siapa sasaran saya? Sasaran utama saya itu siapa? Gitu ya. Kalau melihat customer-nya di sini adalah customer individu dan institusi yang dia sasar. Tinggal bermainnya di sisi mana gitu ya. Ini Burger King, Starbucks, Subway. Memang mereka punya, kalau saya lihat sih punya ceruk sendiri-sendiri ya. Dari sisi apa namanya itu, apa yang disajikan itu ada beberapa yang sama, ada yang beda. Oke. Lingkungan internal tadi sudah dijelaskan di depan juga, ada pekerja, dewan komisaris, pemegang saham, jaringan stakeholder. Nah, pemangku kepentingan organisasi. Siapa saja pemangku kepentingan organisasi? Ada pelanggan, kelompok sosial dan politik, kemudian pesaing, asosiasi dagang dan industri, pemerintah, media, pemasok, masyarakat, pemilik saham, serikat pekerja, karyawan. Lingkungan umum atau lingkungan tidak langsung. Dimensi ekonomi, kesehatan dan vitalitas keseluruhan dari sistem ekonomi di mana organisasi beroperasi. Nah, lingkungan umum atau lingkungan tidak langsung itu tidak terpengaruh secara langsung terhadap perkembangan organisasi setidak-tidaknya pada saat sekarang. Lingkungan ini mempengaruhi organisasi melalui dua cara, yaitu mendorong pembentukan stakeholder, kemudian menciptakan lingkungan di mana organisasi harus mengantisipasi perubahan lingkungan tersebut. Lingkungan umum mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap organisasi, namun relevansinya tidak sedemikian jelas. Lingkungan ini jauh lebih luas dan lebih besar dari lingkungan mikro. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, budaya, teknologi, hukum, lingkungan alam, dan lingkungan global. Nah, ini lingkungan ekonomi segala macam ya. Lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, politik hukum internasional, atau bahasa ininya apa ya? Lingkungan global. Nah, masih case tadinya untuk McDonald. Lingkungan umum atau lingkungan tidak langsung dari McDonald. Nah, kita bisa lihat ini adalah external environment, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal. Ada dimensi sosial ya, dimensi sosial. Social dimension atau socio-cultural dimension itu ada demografi. Di situ disampaikan, itu menyangkut struktur kependudukan lingkungan organisasi berada. Perubahan demografi akan menyebabkan kesempatan sekaligus ancaman bagi organisasi, tergantung bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan tersebut. Contohnya, peningkatan angka kelahiran pada perempuan, menumbuhkan industri kecantikan. Kemudian adalah gaya hidup, merupakan manifestasi keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Gaya hidup masyarakat yang dinamis dan dominan di luar rumah akan menyuburkan industri hiburan malam, restoran, fast food. Kemudian berikutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial akan mempengaruhi organisasi. Contohnya di negara yang kurang menghargai hak paten, hak cipta, maka orang-orang seperti Bill Gates itu
sukar untuk jarang kelihatan ya, sukar untuk muncul gitu ya. Nah, berikutnya adalah economic dimension ya, atau variabel ekonomik. Perubahan variabel ekonomi akan mempengaruhi kegiatan suatu organisasi. Perubahan ekonomi dapat bersifat struktural dan juga dapat bersifat musiman atau siklus. Nah, dalam bahasa statistik dengan istilah tren, musiman, siklus, dan random. Contohnya inflasi dan tingkat pengangguran, kurs mata uang, dan lain-lain. Weak economic growth, jadi pertumbuhan ekonomi yang melemah. Kemudian pengangguran ya, high unemployment, itu tingginya pengangguran, kemudian low inflation, inflasinya rendah. Kemudian variabel politik, political legal dimension, banyak peraturan dan perundangan yang mempengaruhi organisasi, dihasilkan melalui proses politik. Contoh, bila kebijakan suatu negara asing lebih proteksionis, maka ekspor dari Indonesia akan dipersulit. Kemudian variabel teknologi, perubahan teknologi akan merubah cara kerja organisasi dan juga memunculkan stakeholder yang baru. Contohnya penggunaan tenaga robot dan teknologi informasi yang secara luas akan mengurangi penggunaan SDM. Nah, ini seperti beberapa waktu lalu ya diisukan ya oleh presiden kita ya gitu, bahwa nanti itu beberapa beberapa job itu akan diisi oleh robot gitu ya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang itu salah satunya mungkin teller bank itu nantinya akan hilang. Teller bank akan diganti sama robot. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi, perubahan dan kompleksitas organisasi yang dipengaruhi faktor ketidakpastian, kekuatan kompetitif, Porter, ancaman ada 5 ya kekuatan kompetitor. Kekuatan kompetitif menurut Porter ya, ancaman dari pendatang baru, persaingan kompetitif, ancaman produk substitusi, kekuatan pembeli, kekuatan pemasok. Kemudian berikutnya adalah pergolakan lingkungan seperti krisis, bencana alam, dan lain-lain. Nah, teman-teman masih ingat dengan 5 kekuatan kompetisi yang dulu pernah kita pelajari juga di di bisnis ya, manajemen bisnis, itu tentang 5 force. Ini punyanya Porter ya, 5 force model Porter. Nah, ini ada 5. Namanya juga 5 force, berarti ada 5 kompetitor. The threat of new entrants gitu ya. Kemudian the beginning power of buyer. Nah, ini kemudian daya tawar dari pembeli gitu ya. Kemudian daya tawar dari supplier. Persaingan di antara pemain yang sudah ada. Oke. Pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Berdasarkan tingkat ketidakpastian di atas, maka jenis lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu lingkungan tenang acak, ketidakpastian rendah. Ketidakpastian rendah. Nah, ini penjelasan gambarnya. Menunjukkan bahwa masing-masing matrik memiliki ketidakpastian yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi, tingkat homogenitas dan perubahan lingkungan yang dihadapi. Ketidakpastian juga sangat tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah lingkungan tenang acak ketidakpastian. Ini merupakan jenis lingkungan yang paling sederhana, di mana hanya ada sedikit elemen-elemen lingkungan yang harus diperhatikan, dan elemen ini keadaannya tenang dalam arti tidak atau jarang sekali berubah. Kemudian adalah lingkungan tenang mengelompok, kemudian lingkungan ini cukup stabil ya, lebih kompleks dibandingkan lingkungan tenang acak. Dan lingkungan lingkungan diganggu bereaksi. Kemudian di lingkungan ini tingkat ketidakpastian lingkungan agak tinggi walaupun jumlah elemen lingkungan kecil. Lingkungan kacau ini merupakan jenis lingkungan yang tingkat ketidakpastian
di mana di samping jumlah elemennya banyak juga disertai oleh karakter lingkungan yang selalu berubah dan sering tidak terduga dan berlangsung secara cepat. Nah, berikutnya adalah strategi menghadapi lingkungan, mempengaruhi lingkungan secara langsung. Manajer dapat mencoba mempengaruhi lingkungan langsung melalui beberapa cara, yaitu melakukan lobby, iklan, negosiasi, atau perundingan. Kemudian memonitor lingkungan tidak langsung dengan memonitoring yang aktif. Manajer diharapkan akan memperoleh peringatan awal apabila ada perubahan lingkungan tidak langsung yang akan berakibat signifikan terhadap organisasi. Penyesuaian diri terhadap lingkungan, jika kekuatan lingkungan tidak dapat dirubah, manajer terpaksa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses penyesuaian dapat dilakukan secara formal dalam manajemen atau perencanaan strategis. Dalam perencanaan tersebut, manajer menetapkan tujuan, mengevaluasi lingkungan, dan kemudian menentukan strategi yang tepat. Oke, pentingnya budaya dalam organisasi. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, organisasi hampir seluruhnya hanya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dengan cara-cara rasional mengordinasikan dan mengontrol mereka dalam sebuah kelompok. Organisasi-organisasi ini memiliki level vertikal, departemen-departemen, hubungan-hubungan kewenangan, dan seterusnya. Dalam kenyataannya, organisasi dapat memiliki kepribadian juga seperti manusia pada umumnya. Ada yang kaku atau fleksibel, tidak bersahabat, atau suka membantu. Ada yang inovatif atau konservatif. Jadi pada akhir ini sudah menjadi pendapat umum bahwa budaya memiliki peranan penting dalam kehidupan para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Nah, faktor penentu budaya organisasi. Pengalaman organisasi merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi tersebut. Jadi, faktor penentu utama budaya organisasi itu apa? Adalah organizational experiences atau pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus sebuah keberhasilan, tapi juga kegagalan itu juga hal yang bisa dipelajari, yang bisa diceritakan dan kemudian juga bisa diambil tindakan gitu ya, untuk menjadi pelajaran agar tidak terjadi kegagalan di kemudian hari. Berikutnya adalah prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah budaya organisasi. Prinsip, norma, keyakinan tertentu, nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, halo. Everybody, are you okay? Iya, Pak. Ya. Faktor penentu budaya organisasi ya. Kita stop share dulu. Oke, ini ada berapa ini yang hadir ini? Muhammad Fahmi, ini keluar lagi tadi tuh. Kayaknya tadi ada beberapa ya? Atau cuman ini ya? Cuman ini ya? Tadi. Enggak, tadi ada Novi kayaknya keluar, mungkin sinyalnya. Oh. Oke. Oke, teman-teman, coba kita main game ya sebelum ke ke pelajaran berikutnya. Kita main game dulu. Kita sampai di etika organisasi. Kita main game dulu. Bentar, saya siapkan gamenya. Semua bisa online ya.
Kita main kuis. Nggak usah banyak-banyak lah. Masih ada 6. Library, budaya organisasi. Coba kita testing nih. Oke. Oke. Nah, lihat di chat. Di situ ada quiz.com. Nah, silahkan masuk di kuis itu semuanya ya. Kemudian saya kasih kodenya. Kodenya ini. Oke. Saya cek dulu. Sudah bisa, Firly? Oke. Firly Adinda Putri. Yang lain belum ada nih. Intan Ratna, Muhammad Fahmi sama Raihan belum kelihatan. Baru 1 yang ikut, yang join. Aku bisa tahu ya. Ini kuis Firly. Aku baru testing nih. Aku punya banyak soal di sini. Ada bank soal di sini. Jadi nanti akan ada nilainya. Ini saya setting kecepatan menjawabnya per soal itu 30 detik. 30 detik. Jawab aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Oh, Pak, saya deg-degan. Deg-degan sama sinyal juga. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita sambil tes ya, sambil testing ya. Ada 2, ada Wulandari udah masuk. Firly belum saya start ya, aku masih nunggu teman-teman yang lain. Silakan masuk yang lainnya. Raihan, Intan, sama Fahmi. Fahmi, coba masuk Fahmi. Kita tes, kita cek coba. Kuis ini seperti apa? Kuis ini seperti apa? Coba. Baru ada 2 ya, Wulandari udah masuk, Firly Adinda Putri udah masuk. Ayo silahkan yang lain, Raihan, Intan. Intan kemana ini? Biasanya Intan kelihatan. Intan nggak kelihatan. Fahmi, oke, Intan Ratna udah masuk. Kemudian masih 2 yang belum, Fahmi sama Raihan. Zulfikar, silakan. Silakan Fahmi. Fahmi udah masuk. Raihan. Raihan, kamu di mana? Coba masuk. Pakai handphone bisa. Saya udah tes pakai handphone bisa. Satu lagi ayo, saya start kalau udah. Ayo, satu lagi. Itu Raihan. Oke, Raihan udah masuk ya. Oke, saya start ya. Nah, silakan.
Ini yang belum jawab Intan sama Fahmi nih, belum jawab nih. Oke. Kita lihat nih. Paling cepat si Firly ya. Wulandari. Terus ini siapa nih? Rehan ya. Ini urutan-urutannya nih. Oke. Gampang kan soalnya? Gampang ya? Semua sudah ada di materinya kok. Waktunya paling ini berapa? 52 detik, Firly. 5 detik. Ini bisa dilihat di sini nih. Paling apa namanya waktunya paling cepat berapa? Karena ini memang saya setting itu 30 detik untuk proses penyelesaiannya. Oke. Lagi ya. Lagi ya teman-teman ya. Pak. Oke. Sebentar, saya stop dulu. Nah, main lagi, play again. Untuk yang lain ya. Saya kasih ini pertanyaan. Bapak, Oke, ya. kodenya yang Ntar dulu, tak kasih yang baru, bukan yang Pak. tadi. Ntar dulu. Bentuk dan struktur organisasi. Oke, 10 soal ya. 10 soal nih, ntar dulu. Gua kasih nih. Saya udah siapkan banyak soal nih.
Tuh. Terus kodenya ini. Kodenya ini. Oke. Silakan join. Raihan, oke. Wulandari. Firly, satu lagi. Intan. Satu lagi, mana Intan? Oke, start ya. 1, 2, kita ganti. Oke.
Ranking 1 masih Firly ya. Nomor 1 Firly, kedua Intan, ketiga Wulanda. Aduh, mau tak print screen. Ya, oke. Ya. Ini bisa di-download ya hasilnya ini. Ada yang nggak bisa dijawab? Nomor 7. Pertanyaan 7. 9. Oke. Saya stop dulu. Terus saya coba cek dulu ya sebentar. Ini ada hasilnya. Oke.
Nomor berapa tadi yang nggak kejawab? Fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, evaluating. Fungsi manajemen menurut Kuhn and O'Donnell. Fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Fungsi manajemen secara umum ada planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh karyawan disebut dengan staffing. Tindakan yang meliputi proses pengamatan, pengendalian untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditentukan adalah controlling. Suatu usaha atau upaya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah planning. Kegiatan menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugas masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah actuating. Kegiatan mengkoordinasi seluruh pekerjaan dalam satu kesatuan organisasi pekerjaan adalah coordinating, mengkoordinasi. Mengalokasikan seluruh tugas pekerjaan, menetapkan wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu atau komponen kerja, sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan adalah organizing. Manusia yang berperan membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan disebut man. Manusia, namanya juga manusia. Oke, kuisnya cukup ya. Minggu depan kita kuis lagi. Masih multiple choice kok, santai aja, tinggal pilih. Oke teman-teman, masih ada etika tentang organisasi. Saya selesaikan dulu materinya. Saya selesaikan dulu, sebentar saya share ya. Kurang sebentar lagi ya. Saya share. Etika dalam organisasi. Etika adalah keyakinan pribadi seorang mengenai apakah suatu perilaku, tindakan, atau keputusan benar atau salah. Perilaku yang etis, tadi ini ada kan di pertanyaan yang apa namanya di multiple choice yang pertama tadi, ini ada loh. Perilaku yang etis, perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang diterima. Perilaku yang tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang diterima secara umum. Etika manajerial, standar-standar perilaku yang membimbing manajer secara individual dalam pekerjaan. Jawabannya ini ya. Etika manajerial. Etika lingkungan global atau ekologi atau etika lingkungan. Pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika berasal dari bahasa Yunani, awas ini besok minggu depan keluar nih, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dr. Sidi Gajabla dalam sistematika filsafat mengartikan etika sebagai teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungan. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Ketidakpastian lingkungan, bila faktor eksternal berubah dengan cepat, organisasi akan mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Perusahaan harus dilakukan
usaha agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat di lingkungan. Contohnya perusahaan telekomunikasi dan pesawat terbang, perusahaan komputer dan barang-barang elektronik. Ini jelas. Contohnya adalah kondisi pada era-era saat ini, era-era pada saat ini. Mereka kalau tidak mau beradaptasi, tadi sudah kita sampaikan, sudah pasti akan ketinggalan. Sudah pasti akan tertinggal dengan kompetitor kita. Mereka akan melenggang. Mereka akan jauh di atas kita. Kita masih sibuk dengan diri kita atau dengan organisasi kita. Tanpa mau merubah strategi, tanpa mau berinovasi. Gitu ya. Kalau bahasa kerennya itu namanya disrupsi. Perubahan yang terjadi secara fundamental. Itu disrupsi. Yang menyebabkan orang itu kemudian terbelalak gitu tadi. Contohnya yang tadi itu. Salah satu atau dua lah yang terkait dengan disrupsi teknologi gitu ya. Apa itu? Nokia. Kasus yang sudah saya sampaikan di belakang. Kodak. Itu adalah kasus-kasus disrupsi, disruption teknologi. Sebenarnya bukan bukan nggak mau berubah sebenarnya kayak Kodak segala macam, atau Nokia gitu ya. Karena dia kan penemu yang pertama dibandingkan yang lainnya. Tapi dia terlambat untuk berubah. Terlambat dan dia memilih sektor pasar yang lainnya sehingga sektor pasar tersebut tidak disenangi sama customer-nya. Dan muncullah digital. Foto digital di situ. Mereka kalah. Mereka tidak mau istilahnya itu inovasi, bukan tidak mau berinovasi, inovasi dilakukan tapi tidak dilakukan perubahan secara fundamental. Itu juga tidak bagus. Disruption teknologi terjadi saat ini. Apalagi di kala COVID, di kala pandemi seperti saat ini, itu sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan kita. Itu yang terjadi. Gitu. Emak-emak yang tadinya tidak tahu tentang handphone, akhirnya apa? Mereka harus mainan handphone. Karena dipaksa. Benar nggak? Anaknya harus sekolah online. Ini ya Firly ya. Harus online. Yang biasanya itu di rumah masak gitu ya. Atau nyuci, mau nggak mau sekarang harus nemenin anaknya mainan handphone, maksudnya kuliah atau sekolah ya. Sekolah sekarang harus pakai teknologi. Itu seperti hal yang mau nggak mau harus dilakukan. Dampak globalisasi terhadap pengelolaan organisasi, kebutuhan akan manajemen profesional berwawasan global, penyesuaian strategi, struktur, budaya organisasi, dan sumber daya manusia, pengakuan dan penghargaan kepada manajer dan karyawan yang berprestasi secara konsisten, pembelajaran organisasi, menyiapkan manajer global untuk antisipasi perubahan dan pengembangan organisasi. Inilah yang harus dilakukan. Ketika globalisasi itu sudah melanda di seluruh negeri, maka semua harus beradaptasi, semua harus berinovasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga harus dicari benar-benar profesional yang berwawasan global. Harus diantisipasi dengan menyiapkan manajer-manajer yang punya kompetensi yang baik di dalam persaingan globalisasi. Tanggung jawab sosial dan organisasi. Tanggung jawab sosial adalah serangkaian kewajiban yang dimiliki organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tempatnya melakukan aktivitas. Stakeholder organisasi, orang dan organisasi secara langsung dipengaruhi oleh perilaku suatu organisasi yang memiliki kepentingan atas kinerjanya. Tingkat tanggung jawab sosial ada penghalang, defensif, akomodatif, dan proaktif. Kemudian etika dan tanggung jawab sosial manajer. Etika berkaitan dengan pendapat tentang benar atau salah atau kewajiban moral seseorang pada masyarakat. Keputusan dan kegiatan organisasi sangat dipengaruhi oleh etika para manajer. Biasanya etika para manajer harus mendasarkan diri pada nilai dan standar moral yang dianggap luruh
dan baik oleh masyarakat. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam etika. Apa itu? Hukum, peraturan pemerintah, kode etik industri perusahaan, tekanan-tekanan sosial, ketegangan antar standar perorangan, dan kebutuhan organisasi. Argumentasi tanggung jawab sosial organisasi, pendukung dan penentangnya. Pendukung bisnis menciptakan masalah dan seharusnya membantu memecahkan masalahnya. Yang menentang itu bisnis tidak memiliki keahlian untuk mengelola program sosial, keterlibatan di dalam organisasi, kemudian program sosial yang memberikan bisnis terdapat potensi konflik kepentingan. Tujuan dari bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan Oke. 12 cara untuk mengembangkan manajer global menurut Stephen Reina-Smith. 12 cara mengembangkan manajer global, apa yang harus dilakukan? Pencari sumber daya global, penilaian dan seleksi, pusat orientasi global, pengembangan pola pikir global, melatih bisnis global, pelatihan manajemen lintas budaya, melatih budaya dan bahasa, pembentukan tim multibudaya, pertukaran staf dan pengembangan jaringan, menggunakan penasihat internasional, perencanaan karir internasional, dan manajemen kinerja. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Peluangnya apa? Penetrasi pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap lembaga keuangan. Dengan adanya lingkungan internasional di dalam kegiatan, maka peluangnya juga ada. Apa itu? Bagaimana memenetrasi pasar? Kan di situ terbuka lingkungan yang sangat besar, lingkungan internasional, kemudian akses terhadap bahan baku juga lebih mudah gitu ya. Akses terhadap lembaga keuangan juga banyak pilihan. Tantangan dan ancamannya pesaing internasional jelas, regulasi yang berbeda, mata uang yang berbeda, kondisi sosial politik yang berbeda. Itu yang harus dihadapi seorang manajer global. Dia harus menguasai dan memahami kondisi global di era yang terjadi sekarang. Apalagi persaingan yang terjadi bukan hanya lingkupnya adalah nasional, tapi lingkupnya adalah internasional. Berbagai bentuk bisnis internasional, product market melalui ekspor impor barang, kemudian licensing, kemudian strategic partner, kemudian direct investment melalui diantaranya berupa pendirian anak cabang perusahaan di berbagai negara atau subsidiaris. Ini berbagai bentuk bisnis yang bisa dilakukan ya. Apa saja itu? Product market, licensing, strategic partner, kemudian direct investment. Berbagai faktor yang terkait dengan bisnis internasional, kontrol perdagangan internasional, ada tarif, ada kuota. Komunitas ekonomi internasional, Uni Eropa, WTO, NAFTA, segala macam. Kemudian perbedaan budaya antar negara, cross cultural management, simbol dan bahasa. Adanya perang yang sedang terjadi sekarang, Ukraina dengan Rusia, tentunya akan mengganggu perekonomian internasional. Ya, segala macam produk yang ada di dua negara tersebut tentunya akan menjadi ancaman karena adanya perang. Perang akan pada akhirnya juga tidak akan menguntungkan siapapun sebenarnya, akan merugikan banyak. Sebenarnya bukan hanya dua negara yang terlibat, tapi banyak negara yang mereka bekerja sama dengan negara tersebut karena akan ada imbas, termasuk Indonesia. Kita termasuk pengimpor tepung besar juga dari Ukraine. Siap-siap nanti sarimi itu akan, mie atau Indomie itu akan menjadi lebih mahal. Tapi jangan menimbun ya. Jangan nimbun. Terus sekarang kita sudah susah dengan adanya minyak goreng yang sulit untuk dicari buat ibu-ibu sekalian ya. Tapi sekarang sudah mulai mudah. Ternyata penimbunan di mana-mana. Luar biasa orang Indonesia itu ya. Begitu ada berita, secepat mungkin mereka mencari bahkan menimbun barang-barang tersebut.
sampai kita harus antri dan membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Memang luar biasa Indonesia. Tantangan dalam lingkungan global apa? Sanggup menghadapi pesaing baru, menyadari perbedaan budaya ekonomi politik, berhadapan dengan ketidakpastian, menyesuaikan perubahan global, menghindari sikap pakar-realisme atau pandangan sempit terhadap dunia. Nah, tantangan dalam menghadapi lingkungan global seperti itu. Jadi sanggup menghadapi pesaing baru, menghadapi kompetitor baru, harus menyadari perbedaan. Berhadapan dengan ketidakpastian itu jelas. Lingkungan karena selalu berubah, bukan hanya dari lingkungannya, tapi juga selera konsumen juga berubah. Menyesuaikan perubahan global, adaptasi itu yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah cara perusahaan menjadi global adalah mengekspor atau mengimpor dari luar negeri, mempekerjakan perwakilan asing atau melakukan perjanjian, operasi internasional, lisensi, waralaba, usaha, patungan, anak perusahaan. Nah, itulah teman-teman sekalian, pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Dengan materinya adalah materinya apa teman-teman? Saya stop dulu sebentar. Budaya organisasi. Oke, saya mengingatkan kembali nggih untuk yang presentasinya teman-teman. Coba saya share, ini sudah benar apa belum ya? Sebentar, saya share. Sudah benar ya? Nokia, Pet, Enron, kemarin Firly ya. Forever 21 itu kemarin Aulia. Yahoo, BlackBerry, Sony Ericsson, 7-Eleven. Itu yang harus dilakukan teman-teman. Jangan lupa untuk presentasi ya. Presentasinya nanti sendiri-sendiri. Teman-teman harus mempresentasikan dari proyek yang sudah diinginkan dari masing-masing. Boleh untuk berubah ya, selagi tidak sama dengan yang lainnya, boleh untuk ngambil. Kalau mau berubah boleh nanti disampaikan saja mau yang mana gitu ya. Pokoknya tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Atau boleh ngambil di luar ini. Misalnya punya materi yang lain. Nah, ini karena memang tidak saya sampaikan semuanya. Boleh ngambil di luar ini, boleh. Gitu. Penilaian saya ada pada presentasi, kemudian konten. Oke, teman-teman sekalian, cukup? Cukup nggih? Iya. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya, Firly dan teman-teman sekalian. Minggu depan kita kuis lagi ya. Sampai kuis yang kedua paling cepat Firly. Paling cepat Firly ya. Pengerjaannya ya. Itu bisa saya rekap. Tenang bahwa hal itu nanti juga akan menambah nilai ya buat teman-teman. Jadi nggak ngasal. Jadi itu bisa jadi catatan buat saya untuk memberikan nilai ke teman-teman sekalian. Jadi supaya teman-teman juga tidak bosan saya ngomong terus dari awal sampai akhir. Iya.
Itu kita main game juga lah gitu ya, di tengah nanti kita main game. Bisa nanti di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Saya masih punya banyak gamenya, ada yang sampai 40 juga ada, nanti terlalu lama. Saya setnya 10-10 aja lah, 5-10, 5-10 nanti untuk untuk sambil belajar teman-teman juga. Jadi materi yang sudah pernah kita ajarkan juga harapannya bisa bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke ya. Firly, Fahmi, Raihan, kemudian Intan, Wulandari, dan yang lainnya. Terima kasih banget ya. Ini yang tidak hadir berarti si Aulia, terus siapa lagi tadi? Kamalia. Iya, Pak, Kamalia. Ya, Kamalia izin sakit, Aulia nggak ada izin ya. Terus tadi Novitasari kemana ya? Hilang ya? Novitasari kemana ya? Hilang. Ya udah, untuk jadi absen saya. Terima kasih semuanya, nggih. Kita tutup ya. Sampai jumpa minggu depan. Iya, Pak. Sampai jumpa, Pak. Ya, Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya. Salam.